Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran fisika hari ini. Silahkan disiapkan dulu modulnya. Dibuka halaman 81, yaitu tentang KD tentang gelombang bunyi. Nah, silahkan berdoa dulu kalau sudah siap. Marilah kita hari ini akan membahas tentang gelombang bunyi. Pertama yang kita pelajari adalah, yang kita ketahui adalah sifat-sifat gelombang bunyi. Karena bunyi termasuk daripada gelombang, maka sifat-sifat gelombang secara umum waktu pertemuan yang lalu semuanya akan dimiliki oleh gelombang bunyi, yaitu 1. Dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dipadukan, dapat dilenturkan. Itu sifat-sifat gelombang bunyi ya. Kemudian gelombang bunyi ini merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Dalam merambatnya membutuhkan media atau medium. Media perambatan gelombang bunyi yaitu bisa melalui zat cair, padat, dan gas. Itu sifat-sifat gelombang bunyi secara umum. Selanjutnya ada 3 pengelompokan gelombang bunyi, yaitu gelombang bunyi infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Infrasonik dan ultrasonik ini tidak bisa didengar oleh telinga manusia normal. Infra itu bisa didengar hanya oleh anjing, ultra itu adalah frekuensi tertinggi, itu dapat didengar oleh kelelawar. Nah, sedangkan kita sebagai normal yaitu bisa mendengar frekuensi gelombang bunyi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Kurang dari 20 itu infrasonik, lebih dari 20.000 Hz itu adalah ultra. Kenapa untuk ultra telinga kita tidak bisa mendengar? Bukan tidak bisa, melainkan telinga kita rusak. Sehingga ada bunyi tetapi kita tidak bisa mendengar. Itu tadi ya, pengelompokan gelombang bunyi. Sekarang adalah manfaat atau gelombang kegunaan dari gelombang ultrasonik, yaitu bisa digunakan oleh kelelawar di malam hari. Itu bisa terbang kemana-mana dengan tidak menabrak benda yang di depannya. Karena adanya gelombang ultrasonik ini, telinga kelelawar sangat peka. Kemudian bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut atau kedalaman gua. Yang ketiga, bisa juga untuk mendeteksi kerusakan logam. Yang selanjutnya adalah untuk di bidang kedokteran, yaitu untuk melakukan USG, ultrasonografi bagi untuk untuk melihat keadaan atau kesehatan janin. Nah, itu tadi kegunaan gelombang ultrasonik. Selanjutnya yang kita pelajari adalah khusus, yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi mempunyai sifat pada cepat rambatnya itu tergantung dari media yang dilaluinya. Jika pada suhu normal, gelombang bunyi bisa merambat di udara dengan kecepatan 343 meter per detik. Sedangkan untuk di udara pada suhu 0 hanya sebesar 331 meter per detik. Itu kecepatannya, bukan meter per detik kuadrat ya, itu meter per detik. Saya minta maaf. Itu tadi perbedaan kecepatan gelombang bunyi di media yang berbeda. Sedangkan untuk di media rambat berupa benda padat, itu kecepatannya bisa dihitung dengan persamaan akar E per rho, di mana E itu adalah modulus elastisitas waktu kita membahas pada
pembahasan elastisitas ya dan hukum Hooke, itu ada setiap benda padat mempunyai modulus elastisitas atau modulus kekenyalan ya. Kemudian rho adalah massa jenis benda tadi. Itu bisa digunakan untuk mengukur cepat lambat bunyi jika melalui benda padat tadi. Itu karakteristik gelombang bunyi ya. Jadi tergantung dari benda yang dirambati, kecepatannya akan berbeda. Selanjutnya yang kita bahas pada bunyi itu adalah intensitas dan taraf intensitas bunyi. Yang disebut dengan intensitas bunyi adalah jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang persatuan waktu dibanding bidang luasan rambat tersebut. Ya, satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi. Jadi intensitas bunyi ini lambangnya adalah I, sama dengan P per A, di mana A itu adalah luas, P adalah sumber bunyi. Jadi kalau Bu Sri Asih mengajar seperti ini, bagi kalian kalau daring nggak bisa digunakan untuk mengukur intensitasnya ya. Jadi kalau misalkan kita tatap muka, anak yang di depan Bu Sri Asih pasti akan mendengar suara saya lebih keras dibanding anak yang mendengarkan dari luar. Itu artinya intensitas tergantung dari sumber bunyi dan luasnya ya, luas area yang ditempati atau yang digunakan untuk sumber bunyi tadi mengeluarkan bunyinya. Sedangkan telinga kita mendengar suara tidak lebih rendah dari 10⁻⁻12 watt per meter persegi dan tidak lebih tinggi dari 1 watt per meter persegi. Paling rendah itu disebut dengan ambang pendengaran, sedangkan paling tinggi nanti disebut dengan ambang perasaan. Jadi tadi ultrasonik itu adalah tertinggi, berarti disebut sebagai ambang perasaan, sedangkan frekuensi yang rendah, paling rendah tadi adalah infrasonik, yaitu disebut sebagai ambang pendengaran ya. Jadi taraf intensitasnya, intensitas beda ya dengan taraf intensitas. Satuan dari taraf intensitas bunyi adalah desibel, dB ya, D kecil B besar. Persamaan taraf intensitas dinotasikan sebagai TI sama dengan 10 log I per I0. I itu adalah intensitas bunyi, sedangkan I0 itu adalah ambang pendengaran, yaitu frekuensi terendah yang bisa didengar oleh manusia normal tadi. Berarti bunyi infrasonik tadi 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Frekuensinya tadi kurang kalau tidak salah 20 ya, 20 Hz. Kalau intensitasnya 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Itu tadi perbedaan antara intensitas dan taraf intensitas bunyi. Selanjutnya adalah sumber-sumber bunyi. Sumber-sumber bunyi saya kira kalian di SLTP dulu mungkin sudah mendengar atau mempelajari ya, bahwa semua sumber bunyi, misalkan gamelan, kemudian kalian metik gitar, suara Bu Sri Asih ini juga merupakan sumber-sumber bunyi ya. Nah, sumber bunyi itu dihasilkan dari getaran, benda yang bergetar. Karena benda yang bergetar menghasilkan gelombang. Nah, diantaranya adalah gelombang bunyi. Persamaan kecepatan gelombang sama kemarin, yaitu V sama dengan lambda per T atau lambda kali F, itu secara umum kecepatan rambat gelombang. Nah, untuk bunyi tadi yang di benda padat adalah V sama dengan akar apa tadi? E per rho ya, tadi yang di benda padat tadi. Nah, ini sekarang persamaan kecepatan gelombang jika sumber bunyinya senar atau dawai atau
tali senar pada gitar itu ya, atau mungkin gambaran-gambaran yang dipetik itu. Bisa didefinisikan sebagai V sama dengan akar F L per M. Dengan F adalah tegangan tali, L adalah panjang tali, M adalah massa senar atau dawai. Itu tadi persamaan kecepatan. Banyak ya persamaan kecepatannya, kalian jangan jenuh ya, memang itu harus kalian hadapi, kalian lalui. Itu adalah proses episode kehidupan yang harus kalian lalui ya. Selanjutnya kalau kita memetik senar, di mana kalau misalkan di gitar itu berarti antara ujung satu dengan ujung lainnya adalah di tali. Sama dengan waktu kita membahas gelombang stasioner dengan ujung tetap. Berarti selalu terjadi simpul. Nah, ini karena di tali, maka di sini simpul, ini juga simpul. Nah, ini adalah perut. Ini simpul, ini perut, ini simpul. Nah, jika kalian memetik gitar atau senar gitar timbul seperti ini ya, timbul berapa gelombang ini? Simpul perut simpul berarti simpul perut seperempat, perut simpul seperempat berarti setengah gelombang. Jika panjang senar yang dipetik terjadi setengah gelombang, maka bunyi yang terdengar disebut sebagai nada dasar. Nah, ya. Nah, kecepatannya dimasukkan sini. Nanti kalau L-nya dimasukkan sini. Jika V ketemu dimasukkan V. Nah, karena V ketemu, lambdanya ada, yang di sini nanti ya lambdanya ada, maka frekuensi bunyi yang ditimbulkan oleh petikan senar gitar tadi disebut F0 atau nada dasar. Gitu ya. Selanjutnya, jika dipetik selalu terjadi simpul dan simpul ya, karena itu ujung tetap. Jadi di ujung-ujungnya selalu terjadi simpul. Ini simpul, ini simpul. Nah, setelah simpul-simpul nggak mungkin semuanya hanya terjadi setengah gelombang. Nah, misalkan ini, karena ini simpul, perut simpul, perut simpul. Nah, ini dari kita melihat yang tebal saja ya, jangan yang tipis ini, nanti kalian bingung. Kita lihat ini saja. Ini simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul. Berarti satu gelombang. Jika L sama dengan satu gelombang, L-nya dimasukkan V, V-nya ketemu. Setelah V ketemu dimasukkan ke V sama dengan lambda F, lambda ada, V ada, maka F berarti setelah tadi nada dasar, maka akan timbul nada atas pertama. Dilambangkan F1. Nah, itu tadi nada dasar, kemudian terjadinya nada atas, kemudian ini yang selanjutnya, ini simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul. Ingat, di ujung-ujung selalu terjadi simpul. Jika dipetik terjadi berapa ini? 1,5 gelombang, maka nada yang terdengar disebut nada atas kedua. Jika dimasukkan frekuensi yang terjadi ternyata mendapatkan perbandingan 1, 2, 3, dan selanjutnya. Jadi frekuensi ke N pada nada senar yang dipetik akan merupakan persamaan N plus 1 per 2L kali V, di mana N dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika 0 berarti nada dasar. Gitu ya. Dan selanjutnya itu tadi persamaan pada sumber bunyi yaitu senar atau dawai. Itu atau kalau dalam realita kehidupan sehari-hari adalah pada gitar.
Nah, bersamaannya dihafalkan, pengertiannya dipahami sedikit demi sedikit, diputar lagi dalam waktu senggang ya. Kalian nanti akan bisa memahami, insya Allah ya. Selanjutnya kita akan mempelajari sumber bunyi yang lain, yaitu pipa organa. Pipa organa atau seruling ya, itu ya. Pipa organa ada dua, yang terbuka dan nanti yang tertutup. Untuk pipa organa terbuka, ini ya ujung-ujung dua-duanya terbuka. Karena terbuka sama dengan ujung bebas, maka selalu terjadi perut. Nah, ini perut, ini tengah-tengah ya, ini kalau dibuat begini ya, dibuat ini garis pertolongan, ini perut, ini simpul, ini perut. Nah, jadi kalian melihatnya satu gambar saja ya, satu garis saja, satu gambaran saja. Ini perut, simpul, perut. Ingat, pipa organa terbuka selalu terjadi perut di ujung-ujungnya. Perut, simpul, perut. Berarti setengah gelombang. Sama ya prosesnya. Dimasukkan pada kecepatan tadi, maka akan terdengar nada dasar. Nah, ini yaitu persamaannya sama dengan tadi ya, sama dengan pada dawe ya. Untuk selanjutnya tidak saya jelaskan ya, karena sudah hampir sama. Nah, kemudian kita pada pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup, nah bagian yang tertutup berarti sebagai ujung tetap. Berarti selalu terjadi simpul. Pada yang terbuka selalu terjadi perut. Berarti setelah simpul perut. Nah, ini simpul perut. Berarti berapa gelombang? 1/4. Nah, 1/4 gelombang. Nah, dimasukkan tadi ya, L-nya dimasukkan ke V ketemu dimasukkan ke frekuensi, maka akan timbul bunyi dengan nada dasar. Jika terbentuk 1/4 panjang gelombang. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini nada atas pertama. Ini tadi simpul, perut, simpul, perut. Kalau segini saja kan hanya terjadi 1/4. Ini berarti 1/4, 1/4, 1/4. Berarti 3/4. Nah, kalau dimasukkan ke persamaan, maka frekuensi nada dasar dibanding frekuensi nada atas pertama dibagi frekuensi nada atas kedua, ketiga, dan selanjutnya akan merupakan perbandingan bilangan 1 dibanding 3 dibanding 5 dan seterusnya dengan menggunakan persamaan N+1 per 4L kali V. Nah, V-nya menurut persamaan tadi ya. Persamaan kecepatan rambat sebelumnya tadi. Gitu ya. Itu sumber bunyi di gitar, kemudian pipa organa terbuka, pipa organa tertutup. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah efek Doppler. Efek Doppler itu adalah peristiwa naik turunnya frekuensi gelombang bunyi yang didengar oleh pendengar ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh, atau sebaliknya, kalau sumber bunyinya tetap, kemudian pendengarnya bergerak mendekat atau menjauh, maka frekuensi gelombang bunyi yang diterima oleh pendengar tentunya akan berbeda. Ya, misal saja ya, misalkan ini saya contohkan realita, itu misalkan ada sirine ambulan. Nah, sirine ambulan kalau kita posisinya tetap, misalkan duduk, kemudian
ambulannya itu bergerak menjauhi, terus pasti gelombang bunyi yang kita terima akan menjadi lebih kecil. Kalau mendekat ke kita, berarti frekuensinya akan terdengar lebih keras. Itu tadi perubahan frekuensi yang didengar oleh pendengar maupun sumber bunyi yang bergerak menjauh atau mendekat disebut efek Doppler. Nah, itu tadi ya, ini dicontohkan gambarnya. Tadi rumusnya bisa dilihat nanti dalam latihan soal ya. Ini saya contohkan sekarang contoh soal. Intensitas suara. Taraf intensitas suara sebuah mesin jet yang diukur dari jarak 30 meter adalah 140 desibel. Berapa taraf intensitas suara jika diukur dari jarak 300? Saya ulang ya. Taraf intensitas TI suara sebuah mesin jet yang diukur dari jarak 30 adalah 140 desibel. Sekarang berapa taraf intensitas suara jika diukur dari jarak 300 meter? Ini yang ditanyakan tarafnya, bukan intensitasnya. Kalau intensitasnya pasti akan lebih kecil. Ya, tapi ini adalah taraf intensitasnya. Kita lihat dulu penyelesaiannya ya. Intensitas suara pada jarak 30 meter diketahui sebesar ini tadi taraf intensitas. Sekarang kita mencari intensitasnya. Masukkan ke rumus TI, taraf intensitas 10 log I per I0. TI-nya berapa? 140. 10 log I. Nah, I0-nya tadi ambang pendengaran 10 pangkat min 12. Sehingga ditemukan intensitasnya 10 pangkat 2 watt per meter persegi. Nah, jadi saya ulang. Ini tadi yang diketahui adalah taraf intensitas sebuah mesin pada jarak 30. Nah, setelah dimasukkan, diketemukan intensitasnya 10 pangkat 2 watt per meter persegi. Itu intensitasnya. Nah, sekarang kita akan mencari intensitas pada jarak 300. Berarti sama dengan 10 kali lipat dibanding jarak sebelumnya. Yang sebelumnya 30 jadi 300. Berarti 10 kali lipatnya. Berapa? Bukan kali 10-nya langsung bisa ya. Tetapi dilihat dari rumusnya ya. I intensitas dibagi intensitas pertama sama dengan P per A per P per A1. Nah, PP ini dicoret, P dicoret, P dicoret, sehingga tinggal I per I1 sama dengan A1 per A. Masukkan persamaan. Nah, ini adalah I1 sama dengan I A1 per A per A1. Di mana I-nya adalah 10 pangkat 2. Nah, ini tadi I1 per 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 watt per meter persegi kali 100. Ya, kenapa ini 10? Ini tadi jaraknya 10 kali lipat tadi. Nah, berarti ini dimasukkan 10. Ya, 10 kuadrat. 1 per 10 kuadrat. Nah, berarti ditemukan intensitasnya berapa? 1 watt per meter persegi. Ini pada jarak 300. Nah, itu baru intensitasnya. Sekarang yang ditanyakan adalah taraf intensitas. Nah, sabar ya, ini agak panjang keterangannya. Taraf intensitasnya berarti 10 log I per I0. 10 log I-nya adalah ini tadi pada saat 1 watt ini tadi lah, I0-nya adalah 10 pangkat min 12. Ditemukan ternyata
taraf intensitas pada jarak 300 adalah 120 dB. Nah, gitu ya. Kurang lebihnya Bisirasi mohon maaf. Saya minta kalian dibuka lagi, dicermati, diotak-atik. Kenapa ini tadi angkanya begini, itu namanya belajar. Jangan hanya dilihat sebentar, hanya absen saja. Saya harap begitu, karena memang inilah episode kehidupan yang harus kalian lampaui ya. Nanti kalau kalian melampauinya dengan sabar, ikhlas, insya Allah kalian nanti akan lulus ya dengan memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.